Jumpa lagi bersama saya Andi Malarangan dalam acara bincang-bincang tentang politik dan negara. Semoga kita semua sehat-sehat selalu. Dan hari ini saya menggunakan kostum Persela Lamongan. Kebetulan dapat kiriman dari kawan. Dan menurut saya Persela Lamongan juga kesebelasan yang punya prospek di masa depan. Nah, hari ini saya ingin mengajak Anda untuk melihat, memperingati 70 tahun bertahtanya Ratu Elizabeth II dari Inggris. Dan memang Ratu Elizabeth II boleh dikata ratu atau raja yang bertahta paling lama barangkali di dunia. Walaupun kita juga punya beberapa yang lebih lama juga, misalnya Sultan Brunei juga lumayan lama, beberapa juga raja juga lumayan lama, tapi nggak ada yang kalah Ratu Elizabeth. 70 tahun bertahta. Jadi dia bertahta sejak mulai tahun 1952. Usianya sekarang 95 tahun. Dan sebenarnya Ratu Elizabeth bertahta bukan hanya di Inggris saja, tapi juga di, kalau tidak salah, ada hampir 20 negara lainnya, termasuk misalnya tetangga kita, Papua Nugini. Di Papua Nugini itu kepala negaranya adalah Ratu Elizabeth. Lalu dia punya Ratu Elizabeth diwakili oleh Gubernur Jenderal, dan kemudian ada Perdana Menteri yang menjadi kepala pemerintahan. Nah, Ratu Elizabeth ini, karena saking lamanya berkuasa, sudah ada 14 Perdana Menteri Inggris yang pernah memerintah Inggris. Jadi dia sudah bersama-sama dengan 14, mulai dari Perdana Menteri Churchill yang menjadi pahlawan Perang Dunia Kedua di Inggris, sampai sekarang Boris Johnson ini. Tapi sebenarnya karena dia juga menjadi kepala negara dari berapa belas negara, maka jumlah Perdana Menteri yang ada berkuasa selama dia bertahta itu sekitar 170 Perdana Menteri dari seluruh dunia. Termasuk tadi itu tetangga kita, Papua Nugini, Kanada, Australia juga. Itu kepala negaranya lah Ratu Elizabeth itu. Nah, memang luar biasa seorang raja atau ratu yang bisa berkuasa sampai 70 tahun namanya, karena dia menjadi ratu pada umur 25 tahun. Sekarang sudah 95 tahun. Bahkan putra mahkotanya, yaitu Pangeran Charles, sekarang usianya 73 tahun. Ini juga berarti putra mahkota paling lama. Bahkan sempat ada yang berpikir-pikir jangan-jangan Pangeran Charles ini nggak bakal jadi raja nantinya, karena saking tuanya sudah. Karena mungkin juga Ratu Elizabeth akan terus bertahta sampai, kita tidak tahu, mungkin masih sampai 100 tahun, berarti 5 tahun lagi atau lebih kalau beliau panjang umur. Dan nah, persoalannya di Inggris yang kita ini harus belajar adalah, pertama, bahwa karena Ratu Inggris sebagai kepala negara, sebagai simbol negara, simbol kerajaan, tidak menjalankan pemerintahan sehari-hari, tidak punya political power. Yang ada adalah hanya pada waktu habis pemilu atau terjadi situasi di parlemen, maka Ratu Inggris punya hak untuk menunjuk siapa, biasanya pemenang pemilu, untuk membentuk kabinet, membentuk pemerintahan dengan mengumpulkan koalisi untuk menjadi mayoritas. Kayak Boris Johnson misalnya, sebelumnya lagi Tony Blair, sampai pada waktu kemudian awalnya Churchill. Jadi dia bisa punya kewenangan menunjuk siapa, biasanya pemenang pemilu,
Kadang-kadang kalau pemenang pemilunya langsung 50% plus 1 tidak ada masalah. Tapi kalau kurang dari itu, maka harus membentuk koalisi untuk mendapatkan dukungan mayoritas di parlemen. Nah, itulah fungsi politiknya Ratu Inggris. Mungkin ada beberapa hal yang lain lagi, tetapi Ratu Inggris atau Raja Inggris tidak menjalankan pemerintahan sehari-hari. Kepala pemerintahnya adalah Perdana Menteri. Karena itu, Ratu Inggris terinsulasi atau terhindarkan dari membuat kebijakan-kebijakan publik yang keliru. Tidak mungkin disalahkan oleh rakyat jika ada kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pemerintahan. Jadi, karena dia tidak membuat kebijakan, dia tidak menjalankan pemerintahan, maka dengan demikian, kalau ada kesalahan kebijakan, kesalahan pemerintahan, itu adalah kesalahan Perdana Menteri dan Kabinet. Dan yang jatuh adalah Perdana Menteri dan Kabinet. Bukan Ratu Inggris atau Raja nantinya kalau Pangeran Charles jadi Raja. Jadi terinsulasi dari kesalahan-kesalahan membuat kebijakan. Terinsulasi juga dari kasus-kasus misalnya yang berhubungan dengan penyalahgunaan kewenangan maupun keuangan, karena memang sudah tidak punya kewenangan itu, sehingga maka orang semua senang-senang aja selama Ratu Inggris kelihatan, apalagi kalau Ratu Elizabeth sejak awal mendukung perlawanan terhadap Hitler dan memenangkan perang dan berbagai macam secara moral dia mendukung kebijakan-kebijakan baik. Jadi tidaklah disalahkan, tapi dia bisa mendukung secara moral dan sebagainya. Nah, sehingga dicintai oleh rakyatnya tanpa ada kemungkinan disalahkan jika ada kesalahan. Nah, inilah adalah posisi yang paling menarik dari monarki demokrasi parlementer. Jadi monarki parlementer pada dasarnya, di mana raja ratu tidak lagi menjadi kepala pemerintahan, tapi hanya sebagai simbol negara, pengikat kebangsaan, pengikat dari berbagai macam keterbelahan politik. Begitu juga misalnya raja-raja yang lain yang dalam monarki parlementer atau monarki konstitusional. Nah, yang menarik juga adalah bahwa di Inggris sejak dahulu line of succession itu clear. Jadi line of succession itu adalah urut-urutan pengganti raja jika raja atau ratu mangkat atau tidak dapat menjalankan fungsinya atau mundurkan diri dan sebagainya. Line of succession itu jelas. Urut-urutan siapa berikutnya yang menjadi raja jika raja atau ratu meninggal dunia misalnya. Di negara-negara monarki konstitusional, monarki parlementer yang ada di Eropa misalnya kita lihat, sudah jelas kalau di Inggris misalnya, kalau Ratu Elizabeth kedua ini meninggal dunia, yang menggantikannya langsung jelas Pangeran Charles. Dan itu sudah ditentukan sebelum raja meninggal, karena memang ada aturannya. Jadi Pangeran Charles yaitu putra mahkota, anaknya yang paling tua, laki-laki atau perempuan. Jadi anak tertua itulah yang akan menggantikan Ratu Elizabeth, yaitu Pangeran Charles. Lalu kemudian, kalau ini semua sudah diperhitungkan lagi, kalau tiba-tiba ada apa-apa dengan Ratu Elizabeth dan Pangeran Charles, siapa menggantikannya? Jelas lagi, anak tertua dari putra mahkota. Jadi anaknya Pangeran Charles yang paling tua, yaitu Pangeran William. Misalnya, kalau terjadi apa-apa lagi terhadap Ratu Elizabeth, Pangeran Charles, Pangeran William, siapa penggantinya? Ada lagi, anaknya Pangeran William. Jadi, ada Pangeran William, ada punya anak 3, 1, 2, 3. Lalu kemudian, kalau ini pun ada apa-apa, ada lagi penggantinya. Sudah jelas juga, yaitu Pangeran Harry, adiknya Pangeran William. Baru kemudian anaknya Pangeran Harry.
baru dan sebagainya. Sampai kalau tidak salah sekarang ini di line of succession di kerajaan Inggris itu sampai 63 orang. Urutan ke 63 siapa? Dengan demikian, kalau tiba-tiba ratu atau raja meninggal, sudah jelas siapa menggantinya. Berikutnya juga siapa, berikutnya juga siapa, berikutnya juga siapa. Sehingga tidak perlu ada dispute, tidak perlu ada konflik terhadap pergantian siapa yang menjadi raja dan ratu. Ini yang sering menjadi masalah dalam kerajaan-kerajaan Nusantara yang sebagian masih ada sekarang ini. Walaupun semuanya bergabung dalam republik, tetapi kalau kita lihat kalau keraton dianggap sebagai lembaga adat, ini yang selalu menjadi masalah. Karena di kerajaan-kerajaan Nusantara, line of succession tidak jelas. Siapa yang menggantikan kalau terjadi raja atau ratu mangkat? Dan apakah harus laki-laki atau boleh perempuan? Urut-urutannya bagaimana? Ini yang sering tidak jelas. Sehingga ketika raja atau ratu mangkat, maka terjadi perebutan tahta, terjadi konflik di antara keluarga. Apalagi kalau misalnya sang raja punya istri lebih dari satu dan punya anak dari masing-masing istri. Dan biasanya tidak diperjelas ketika sang raja masih hidup. Aturannya termasuk di kampung saya juga kerajaan-kerajaan di Bugis Makassar dulu, line of succession itu tidak jelas dan tidak diperjelas ketika sang raja masih hidup. Nah, ini yang mestinya memang dalam konteks itu tata pemerintahan di negara monarki konstitusional di Barat jauh lebih rapi dibanding tata pemerintahan di negara-negara atau di kerajaan-kerajaan Nusantara yang seperti yang kita punyai. Mungkin tidak semua, tapi saya lihat mayoritas, karena kalau kita lihat sampai sekarang masih ada perbuatan tahta dan tidak jelas bagaimana line of succession itu dilakukan. Nah, ini memang kita perlu belajar dalam hal ini, apalagi ketika banyak dari keraton-keraton kita sebenarnya lebih pada lembaga adat, sehingga perlu diperjelas juga bagaimana line of succession sebagai lembaga adat, pemangku adat, dan kemudian yang hanya sebenarnya juga berfungsi simbolik sebenarnya, tetapi karena line of succession tidak jelas, maka kita tidak pernah bisa atau selalu saja ada konflik-konflik yang sebenarnya tidak perlu dan hanya menimbulkan perpecahan di dalam keluarga keraton sendiri. Nah, kembali ke Ratu Elizabeth, kita belum tahu apakah beliau akan bertahta terus sampai meninggal dunia atau abdicated atau mengundurkan diri dan sebelum meninggal dan memberikan kepada putra mahkota Pangeran Charles. Tetapi apa yang sudah ditunjukkan oleh Ratu Elizabeth mungkin juga adalah pelajaran kepada berbagai macam raja-raja di berbagai macam negara, bagaimana bertahta dengan anggun, bagaimana bertahta dengan dicintai oleh rakyatnya, dan tanpa harus mempunyai political power, tanpa harus berkuasa dalam konteks pemerintahan sehari-hari. Mungkin itu, sampai jumpa lagi di lain kesempatan.